Halo, assalamualaikum fans drama Korea. Nah, ketemu lagi dengan fans drama Korea. Dan pada kesempatan kali ini aku bakalan sharing tentang soal P3K bagian konsep dasar persalinan. So, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja ya. Pertanyaan pertama, persalinan disebut juga dengan A. Proses pembukaan 1-10 cm, B. Proses yang terjadi setelah 2 jam persalinan, C. Proses mulai perut mula sampai dengan bayi lahir, D. Proses mengeluarkan plasenta sampai 2 jam persalinan, E. Proses pengeluaran bayi, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Jawabannya adalah yang E, yaitu proses pengeluaran bayi, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Sebenarnya ada banyak sih, beberapa pengertian persalinan tuh ada macam-macam ya, dari berbagai buku itu beda-beda. Ada yang bilang kalau menurut Prawiroharjo tahun 2002 itu persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang hidup dari dalam uterus ke dunia luar. Terus kalau ada juga kalau menurut Miles tahun 1996, persalinan itu adalah suatu proses di mana seorang wanita melahirkan bayi yang diawali dengan kontraksi uterus yang teratur dan memuncak pada saat pengeluaran bayi sampai dengan pengeluaran plasenta dan selaputnya, di mana proses persalinan ini akan berlangsung selama 12-14 jam. Itu kalau menurut si Miles. Jadi jawabannya yang nomor 1 itu yang E ya. Nomor 2, mulainya persalinan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang memegang peranan penting. Di bawah ini, faktor mana yang mempengaruhi mulainya persalinan? A. Adanya sakit perut, B. Adanya penifisan serviks, C. Masuknya nutrisi ibu pada saat bersalin, D. Adanya nyeri hebat yang dirasakan oleh ibu, E. Penurunan kadar progesteron atau teori oksitosin. Jadi sebab-sebab mulainya persalinan itu ada banyak faktor yang memegang peranan dan bekerja sama sehingga terjadi persalinan. Di beberapa teori yang dikemukakan adanya karena penurunan kadar progesteron atau kemudian teori oksitosin, ada juga karena keregangan otot-otot, pengaruh janin, dan teori prostaglandin. Nah, beberapa teori yang menyebabkan mulainya persalinan yaitu sebagai berikut. Nih, yang pertama, penurunan kadar progesteron. Ini bisa dibaca sendiri ya, soalnya kalau dibacain aku capek juga ya. Pokoknya di sini ada penyebabnya ada yang diingatnya yang inti-intinya aja lah. Yang pertama penurunan kadar progesteron, terus ada teori oksitosin juga, ada keregangan otot-otot. Kemudian yang keempat ada karena pengaruh janin. Yang kelima ada teori prostaglandin. Mungkin dibaca sekilas aja sih. Kalau aku ngapalinnya cuman yang gede-gedenya aja, yang ininya aja sih, nggak sampai lengkap banget. Paling sekedar tahu aja. Jadi dari sini jawabannya adalah yang E ya. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Sinklitismus, asinklitismus, fleksi, putar paksi dalam, ekstensi, putar paksi luar merupakan mekanisme A. Penurunan kepala janin pada proses persalinan, B. Penekanan kepala janin pada serviks, C. Penyesuaian diri janin dengan ibu, D. Terjadinya proses persalinan, E. Pengeluaran bayi dan plasenta. Jawabannya adalah ini mekanisme A ya, yaitu penurunan kepala janin pada proses persalinan. Pertanyaan selanjutnya nomor 4. Dalam melakukan pertolongan persalinan, bidan harus mengetahui tahapan persalinan. Turun dan masuknya kepala janin ke bidang pintu atas panggul secara berurutan meliputi A. Sinklitismus, asinklitismus posterior, asinklitismus anterior, B. Sinklitismus, asinklitismus anterior, dan kemudian asinklitismus posterior, C. Asinklitismus anterior, sinklitismus, dan asinklitismus posterior.
D. Asinklistismus posterior, sinklistismus, asinklistismus anterior. E. Asinklistismus anterior, asinklistismus posterior, dan sinklistismus. Jawabannya itu adalah yang B. Pertanyaan selanjutnya, diketahui ibu dalam masa persalinan saat dipimpin meneran oleh bidan, maka tahapan persalinan yang benar sesuai dengan teori adalah A. Sinklistismus, asinklistismus, putaran paksi dalam, fleksi, ekstensi, kemudian putaran paksi luar. B. Sinklistismus, asinklistismus, fleksi, putaran paksi dalam, kemudian ekstensi, dan putaran paksi luar. C. Asinklistismus, sinklistismus, putaran paksi dalam, fleksi, ekstensi, dan kemudian putaran paksi luar. D. Asinklistismus, sinklistismus, fleksi, putaran paksi dalam, ekstensi, putaran paksi luar. E. Asinklistismus, sinklistismus, putaran paksi dalam, fleksi, ekstensi, putaran paksi luar. Jawabannya adalah yang B. Nomor 6, tujuan memberikan asuhan kebidanan pada ibu bersalin adalah A. Melaksanakan 3 bersih dalam asuhan persalinan. B. Memelihara kesejahteraan ibu dan janin. C. Memenuhi standar asuhan persalinan. D. Mempercepat proses persalinan. E. Menunjukkan perhatian bidan. Jawabannya adalah yang B, yaitu memelihara kesejahteraan ibu dan janin. Pertanyaan selanjutnya, tanda-tanda persalinan sudah dekat adalah A. Adanya lightening menjelang minggu ke-36. B. Penurunan kepala janin pada pintu atas panggul pada minggu ke-36. C. Adanya nyeri ringan yang tidak teratur. D. Adanya nyeri yang terus-menerus di pinggang bawah. E. Rasa nyeri yang tetap walaupun beraktivitas. Yang jawabannya yang nomor 8 itu yang E ya. Jadi tanda-tanda persalinan itu kan ada yang disebut dengan tanda pasti dari persalinan. Yang pertama itu timbulnya kontraksi uterus. Nah, si timbulnya kontraksi uterus itu biasanya juga disebut dengan his persalinan atau his pembukaan. Biasanya sifatnya yang pertama itu nyeri melingkar dari punggung memancar ke perut bagian bawah. Kemudian pinggang terasa sakit dan menjalar ke depan. Yang ketiga, sifatnya itu teratur, intervalnya makin lama makin pendek dan kekuatan hisnya itu semakin nyeri atau semakin besar. Yang keempat, mempunyai pengaruh pada pendataran atau pembukaan serviks. Yang kelima, makin beraktivitas, si ibunya akan menambah kekuatan kontraksi. Berarti jawabannya yang E. Ya, rasa nyeri yang tetap walaupun beraktivitas. Karena kalau yang ini kan his tidak teratur, ini mah his palsu ya. Ini bukan tanda persalinan sudah dekat. Yang ini juga nyeri terus-menerus di pinggang bawah juga istilahnya belum tentu, karena rasa tidak nyaman dalam kehamilan juga kan kadang si pinggang belakang itu kan sakit ya, karena dia jadi lordosis. Kemudian penurunan kepala janin di minggu ke-36 juga ini bukan sebagai tanda-tanda persalinan sudah dekat. Adanya lightning menjelang minggu ke-36 juga dia bukan ya. Berarti jawabannya yang E. Pertanyaan selanjutnya, pada saat ibu bersalin kebingungan dalam menghadapi proses persalinan, maka sikap bidan yang tepat adalah A. Mendukung ibu dan keluarganya secara fisik dan emosional selama persalinan dan kelahiran. B. Selalu memberitahukan pada ibu dan keluarganya mengenai kemajuan, adanya penyulit maupun intervensi yang akan dilakukan selama persalinan. B. Mendampingi ibu setiap saat tanpa harus pendampingan keluarga. D. Memberikan asuhan yang akurat kepada ibu dengan intervensi minimal sesuai dengan tahap persalinannya. E. Memperkecil resiko infeksi dengan melaksanakan pencegahan infeksi yang aman. Jawabannya adalah, jujur ini tuh kalau di kunci jawaban dia tuh kunci jawabannya tuh C, yaitu mendampingi ibu setiap saat tanpa harus pendampingan keluarga. Tapi kalau setelah aku baca-baca ya, kayaknya lebih ke B deh jawabannya, yaitu selalu memberitahukan pada ibu dan keluarganya mengenai proses kemajuan, adanya penyulit maupun intervensi yang akan dilakukan dalam persalinan.
Ini sih kalau kata aku lebih ke B jawabannya ya, tapi kalau aku lihat di kunci jawaban itu jawabannya C. Ya, jadinya aku jadi bingung juga sih, ini jawabannya B, C apa yang mana ya? Mungkin teman-teman bisa sharing juga ya nanti di kolom komentar, kira-kira nih nomor 9 jawaban yang tepatnya tuh yang mana. Soalnya nggak tahu kenapa feeling aku ke B sih jawabannya, meskipun di lembar jawabannya tuh, di kunci jawabannya tuh nomor 9 yang C ini, tapi ya bingung gitu. Kayak lebih ke yang B atau yang mana ya? Pokoknya yang nggak tau lah. Coba aja deh teman-teman sharing juga kira-kira jawabannya nomor 9 itu yang paling tepat itu yang mana. Oke, kita langsung lanjut ke soal selanjutnya aja ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk tes P3K Bidan materi konsep dasar persalinan. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen supaya channel ini semakin berkembang dan aku semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.